Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, sore ini kita masih diberi berbagai kenikmatan oleh Allah sehingga bisa hadir di masjid. Insyaallah dilanjutkan dengan kajian bersama tentang tauhid yang ditampilkan dari buku Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman Hasan Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dan alhamdulillah, menurut ilmu pengetahuan modern, malam ini akan terjadi gerhana bulan. Ya, nanti puncaknya sampai sekitar pukul 21 lebih sekian gitu ya. Maka dianjurkan sesuai dengan sunnah Rasulullah untuk melaksanakan sholat kusuf ya. Sholatnya 2 rakaat. Tiap-tiap rakaat rukuknya 2 kali. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah gerhana bulan. Dan saya nanti manut dengan takmir aja, kalau menyelenggarakan ya alhamdulillah, kalau tidak ya nanti bisa dilaksanakan di tempat lain gitu. Insyaallah nanti sampai 6:30 ya Bu ya, baca 7 nanti Pak Imam informasikan, setelah itu nanti melaksanakan sholat gerhana bulan, terus nanti dilanjutkan khutbah, dan terakhir sholat isya berjamaah gitu ya. Jadi ngaten Pak Imam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih membahas tentang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Lanjutannya, wa man jawasali ayyu aziba auliya'a ma'a isanim wa ikhlasihim la yaswi bainahum wa bain a'da'i faqazanna bi zannasu. Barang siapa yang punya pemikiran bahwasanya boleh saja Allah itu akan menyiksa para walinya, aulia, para kasihnya, padahal mereka itu adalah orang yang ihsan, orang yang baik, orang yang ikhlas beribadah kepada Allah semata, dan akhirnya kan sama dengan musuh-musuh Allah. Nah, yang berhak diazab itu wali-wali Allah atau musuh-musuh Allah? Beribun Mbak? Yang diazab oleh Allah itu aulia atau a'da? Aulia itu para kasih Allah, a'da adalah musuh-musuh Allah. Yang layak dapat siksa siapa? Musuh Allah. Orang yang punya pemikiran bahwa aulia itu bisa saja disiksa oleh Allah, itu ya, bisa saja disiksa oleh Allah meskipun mereka adalah sholih, meskipun mereka ikhlas. Maka kalau ada pemikiran ini menyamakan bainahum wa baina a'da'i, maka orang ini punya pemikiran bahwasanya antara aulia dan a'da sama saja. Orang yang dekat dengan Allah, kekasih Allah ya. Aulia itu kan orang yang kekasih Allah ya, para wali ya. Kalau di Indonesia terkenalnya wali songo ya, ada 9 wali songo. Tetapi di jagat raya itu aulia itu tidak terbatas ya, tidak terbatas itu. Mungkin juga barangkali termasuk panjenengan ada yang jadi aulia gitu, karena tidak bisa dilihat ya.
Bukan orang yang kayak film sakti punya tasbih menghitung kemudian jadi apa? Bukan itu sudah penipuan akidah ya. Jadi penipuan akidah. Orang yang wali adalah orang yang dekat dengan Allah, tidak memperlihatkan kelebihannya, rendah hati, ikhlas. Tapi kalau sudah berdoa itu dikabulkan. Nah, ini ada yang kalau mereka punya pemikiran bahwasanya para kekasih Allah boleh saja disiksa oleh Allah. Nah, ini berarti menyamakan antara aulia dengan a'da, tidak boleh. Nah, faqazona bi zonnasaw ini termasuk bagian dari suudzon kepada Allah. Allah nggak mungkin ya. Allah tidak mungkin menyiksa kekasih-kekasihnya. Sedangkan yang disiksa adalah musuh-musuhnya Allah. Wa man zanna annahu yatraku khalqahu sudah mu'attifina 'anil amri wan nahyi. Dan barang siapa yang punya pemikiran bahwasanya Allah itu akan meninggalkan makhluknya atau membiarkan makhluknya tanpa adanya satu perintah atau larangan. Allah tidak mungkin membiarkan makhluknya, maksudnya adalah manusia ya, tanpa ada amar ada nahi. Semua manusia Allah sampaikan. Tidak mungkin Allah hanya menciptakan dibiarkan, itu tidak. Nah, orang yang berpikiran bahwa Allah itu akan membiarkan manusia ya tanpa adanya amar dan nahi, itu bagian daripada suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak mungkin membiarkan makhluknya tanpa hukum. Allah pasti kasih hukum. La yursilu ilaihim rusulah, maka tidak mungkin Allah tidak akan mengirim kepada mereka utusan-utusannya. Rasul tidak hanya sekedar para nabi dan rasul, tapi utusan Allah itu sekarang kan sudah tidak ada rasul. Bisa para dai, bisa para mubali, kiai, ustadz, ustazah dan sebagainya ke sana. Bahkan sekarang kan sudah sampai tembus ke kamar kita masing-masing dengan media teknologi. Dengan teknologi yang ada sudah sekarang nggak ada yang tidak bisa hukum Allah sampai kepada mereka. Maka orang yang berpikiran Allah tidak mungkin ngirim kepada seluruh manusia kemudian dengan rusulahu, tidak mungkin. Ini ada termasuk bagian dari suudzon. Allah itu pasti mengirim utusan-utusannya kepada makhluknya untuk menyampaikan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzilu alaihim kutubahu. Nah, tidaklah Allah akan mengirim kepada mereka kitab-kitabnya. Aneh kan? Aneh kalau punya pemikiran Allah tidak mungkin menurunkan kitab kepada manusia. Ini pemikiran zonnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pasti menurunkan kutub kitab-kitabnya sesuai dengan masanya, utusannya masing-masing. Kalau eranya sekarang kan eranya sudah tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Qur'an inilah yang jadi pedoman. Al-Qur'an inilah yang jadi pedoman hidup untuk seluruh manusia. Ilaihim itu tidak hanya untuk orang yang beragama Islam, tapi untuk seluruh manusia. Maka salah satu ciri Al-Quran adalah rahmatan lil alamin. Al-Quran tidak hanya untuk orang Trogosari, tidak hanya untuk orang Arab, tidak hanya untuk orang Amerika, tapi adalah ilaihim, adalah untuk seluruh manusia. Itu diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh punya pemikiran nggak mungkin Allah turunkan kitab-kitab untuk
membimbing hamba-hambanya melalui para utusannya. Bal yatrukum hamalan kal an'ami faqazanna bi dzannasau. Nah, bahkan Allah akan meninggalkan manusia sebebas-bebasnya. Nah, Allah membiarkan manusia untuk bebas sebebas-bebasnya. Ini namanya bentuk berburuk sangka kepada Allah. Maka tidak mungkin setelah Allah menciptakan manusia dibebaskan semaunya kalian, tidak mungkin. Kalau ini berarti sudah masuk pemikiran zon kal an'am, seperti hewan. Tidak mungkin manusia itu sama seperti hewan. Kalau hewan itu memang tidak punya kewajiban untuk melaksanakan hukum Allah, nggak punya kewajiban melaksanakan Al-Quran, melaksanakan sunnah, tidak mungkin, karena mereka tidak diberi akal. Manusia inilah yang kemudian diberikan mandat oleh Allah untuk mengemban hal itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin meninggalkan manusia bebas seperti binatang atau hewan. Maka orang yang tersebut adalah orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah mengirimnya. Wa man zanna annahu la yajma' ubaidahu ba'da mautihim lis-sawabi wal iqabi fi dari jazil muhsin fiha biasinhi wal musi bi asaihi. Dan barang siapa yang menyangka bahwa Allah tidak akan mengumpulkan seluruh hambanya setelah kematian mereka, ya, lisawab wal iqab, akan diberikan ganjaran atau akan diberikan siksaan. Fi dari jazil musin, di dalam kampung yang nanti orang musin, orang yang berbuat baik itu dia akan dibalas dengan kebaikannya. Wal musi biasa atihi, sedangkan orang yang buruk akan dibalas dengan keburukannya. Orang yang berpikiran bahwa Allah tidak mungkin mengumpulkan hambanya setelah kematiannya. Orang yang baik akan dibalas dengan kebaikannya, orang buruk akan dibalas dengan keburukannya. Tidak bisa. Allah pasti akan yajma', Allah pasti akan mengumpulkan mereka. Maka pemikiran-pemikiran ini adalah orang yang suudzon kepada Allah, bahwa setelah kematian tidak ada balasan. Orang mati ya selesai, kal an'am, ya. Jadi orang mati itu sudah urusan selesai, seperti binatang, seperti tumbuh-tumbuhan. Binatang tumbuhan kalau mereka mati urusan selesai. Ayam kalau pernah mencuri mati urusannya selesai. Kambing ya berbuat berbuat hina ya, kemudian dipotong mati, udah urusan selesai, tidak ada balasan di akhirat karena mereka udah selesai urusannya. Nah, manusia tidak demikian. Manusia setelah kematiannya di sana ada sawab dan iqab. Sawab itu adalah ganjaran atau pahala, iqab adalah nanti berupa siksaan. Nah, pemikiran kita tidak hanya sekedar percaya itu, tidak hanya sekedar percaya kalau nanti di akhirat ada balasan, tapi bagaimana kita berupaya agar mendapatkan sawab dan bagaimana kita menghindari iqab. Bagaimana kita di dunia ini diberi pulang oleh Allah untuk banyak berbuat kebajikan, beribadah, agar di akhirat mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran, dan terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang tidak bertuhanlah ya, yang mereka punya keyakinan Allah sudah mati ya selesai urusannya, sehingga di dunia itu dimanfaatkan maksimal mungkin untuk bersenang-senang
kemudian lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah termasuk bagian daripada suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yubayyin laki haqiqatan mahtalau fihi wa yazharul lil alamina kulluhum sadaqahu wa sidqun rusulahu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjelaskan apa yang jadi perselisihan, kemudian menampakkan di alam semesta ini yang benar dan membenarkan utusannya. Kebenaran itu akan yazhar, akan ditampakkan oleh Allah. Nah, suudzon itu adalah kebenaran tidak akan ditampakkan, kebenaran akan mengalami kekalahan, ya. Padahal itu bagian dari suudzon kepada Allah. Soal nanti ditampakkan oleh Allah kapan, itu bukan urusan kita, ya. Soal kebenaran nanti ditampakkan oleh Allah itu kapan, itu bukan wewenang kita. Kita melaksanakan kebenaran. Tugas kita melaksanakan perintah Allah. Tugas kita adalah tunduk patuh kepada Allah dan Rasulullah. Udah, tugas kita selesai. Itu sederhana. Tetapi urusan nanti Allah menampakkannya kebenaran kapan, waktu yang tepat, itu adalah wewenang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga membenarkan seluruh utusannya. Wa na'adahu kanu humul kazibin faqazanna bi zannasu. Dan bahwasanya musuh-musuh Allah itu mereka adalah al-kazibin, para pendusta. Nah, musuh-musuh Allah adalah al-kazibin, pendusta. Kita yakini itu bahwa yang memusuhi Allah adalah mereka adalah para pendusta, orang-orang yang berbohong. Kalau berdusta itu tahu yang benar nggak Pak? Kira-kira orang dusta ngerti yang benar nggak? Tahu yang benar. Nah, tahu yang benar. Maka ada musuh-musuh Allah itu berdusta. Tahu nggak musuh Allah yang benar mana, yang salah mana? Tahu. Nah, kita lihat dari sisi bahasa saja. Namanya orang dusta, ngapusi, dia tahu yang benar mana, tapi dia sembunyikan, dia tutupi, ya, dia tutupi. Maka ini dikatakan bahwasanya musuh-musuh Allah itu mereka itu adalah orang-orang yang dusta, para pendusta. Berarti dia tahu musuh Allah itu mengetahui kebenaran itu ada, tapi mereka mendustainya. Mereka bersikap menutupi kebenaran itu dengan cara yang mereka lakukan. Ini bagian dari faqazana bi zannasu. Ini bagian dari betul-betul dia telah melakukan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man zanna annahu yadi'u alaihi amal salih alladzi amaluhu khalisan liwajhihi ala imtisali amrihi wa yabtiluhu alaihi bila sababin minal abdi. Dan barang siapa berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bahwasanya Allah itu akan memutuskan amalan orang-orang yang solih, padahal mereka itu khalisan liwajhihi, mereka itu beribadah itu semata mengharapkan pahala dari Allah, ala imtasali amrihi, mereka berupaya untuk melaksanakan perintah Allah. Orang soleh berusaha untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berprasangka bahwasanya Allah akan yabtiluhu, itu membatalkan atau menghilangkan amalan orang yang soleh bila sababin, tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada argumentasi. Allah tidak mungkin menghilangkan amal soleh seseorang bila sababin, tanpa ada faktor penyebab. Amal soleh bisa hilang
Amal soleh bisa tetap bertahan. Nah, orang yang berpikiran bahwasanya amalan itu bisa dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sebab, tanpa dasar yang jelas, maka ini apa? Termasuk bagian daripada suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita adalah sesuatu yang kita amalkan, upayakan tetap bisa bertahan. Amalannya bertahan. Tetapi bisa juga amalan kita menjadi rusak. Ya. Allah membatalkan amal kita karena kita merusaknya. Tidak mungkin Allah membatalkan amal kita tanpa ada sebabnya. Maka kalau amalnya rusak, itu bukan karena Allah kemudian menghilangkannya bila sababin, tapi ada sebab yang kita lakukan dengan berbagai hal, bisa hapus semuanya. Di antaranya misalkan orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hapuslah seluruh amal ibadahnya dari dulu sampai saat itu. Itu salah satunya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan sore ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, ilmu dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemasukan sehat. Ya, alhamdulillah. Melaksanakan sholat khusyuk. Dilaksanakan 2 rakaat. 1 rakaat itu rukuknya 2 kali, sedangkan 2 kali rukuknya 4 kali.